Pada kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai isomer senyawa karbon. Nah, apa itu isomer? Isomer adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi rumus struktur atau rumus bangunnya berbeda. Nah, isomer itu dikenal ada 3 macam, yaitu isomer struktur. Isomer struktur adalah senyawa yang punya rumus molekul sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Nah, kita ambil contohnya pada senyawa C4H10. Nah, sekarang kita jabarkan dalam bentuk rumus struktur atau rumus bangunnya. Nah, menggambarkan rumus struktur itu kita tuliskan dulu C sebanyak 4 dijejer sebanyak 4. Kemudian di sini, nah, karena baru satu yang berikatan, kita tahu elektron valensi C itu ada 4, berarti di sini adalah CH3. Elektron C yang di sini dipakai sini 1, pakai ini 1, berarti 2, masih ada 2 yang tidak terpakai, itu berarti dia mengikat H sebanyak 2. Nah, begitu pula dengan di sini CH2. Nanti di sini CH3. Satu isomer yang sudah terjadi itu namanya adalah normal butana. Dibicarakan di kelas 11. Nah, yang kedua, untuk membuat isomernya sekarang atom C itu dijejer hanya 3. Yang satu dipotong, dipasang di sini menjadi cabang. Nah, tidak bisa cabang dipasang di bawah sini karena dia bukan cabang itu. Kalau di bawah sini ada C, berarti nanti atom C-nya tetap 4 yang terpanjang. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini menjadi CH3. Nah, ini C dengan C 1 elektron, ini juga 1 elektron, ini juga 1, berarti 1 elektron yang tidak dipakai itu mengikat H. Nah, di sini CH, ini juga CH3. C4H10 ada 2 rumus struktur yang mungkin terjadi. Itu satu normal butana, yang satunya adalah 2 metil propana. Kenapa 2 metil propana? Atom yang terpanjang 3, 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Kemudian gugus yang kedua, pada atom C yang kedua mengikat gugus alkil. Nah, berarti 2 metil. Nah, gugus alkilnya adalah metil. Yang terpanjang ada 3, berarti dia adalah propana. Kemudian ada 3 jenis isomer struktur, antara lain adalah isomer rangka. Nah, isomer rangka itu adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi kerangkanya berbeda. Kita ambil contoh. Nah, contohnya adalah C4H10O. Berarti kalau kita buat strukturnya sama dengan cara di atas. Ini adalah CH3, CH2, CH2, CH. Nah, di sini jangan CH3 lagi, tapi dia adalah CH2 yang mengikat gugus OH. Atau yang kedua, isomernya adalah CH3, CH3, CH, CH3, CH2, CH2, OH. Nah, satu atom C
ini menjadi cabang CH3. Berarti rumus ini saling berisomer. Isomernya adalah isomer rangka. Nah, mengapa isomer rangka? Gugus OH pada 2 butanol itu ada pada atom C yang pertama, dan yang terpanjang ada 4, sementara yang isomer yang kedua, gugus OH pada atom C yang pertama, yang terpanjang ada 3, 1, 2, 3, yang satu sebagai cabang. Nah, sehingga kedua isomer ini dikatakan sebagai isomer rangka. Ini 1 butanol, ini nanti 1 propanol, atau dengan kata lain namanya adalah 2 metil 1 propanol. Kemudian kita lanjut ke isomer posisi. Isomer posisi senyawa itu adalah senyawa di mana rumus molekulnya sama, gugus fungsinya sama, tetapi posisi gugus fungsinya berbeda. Nah, nanti kita bandingkan yang pertama ini 1 butanol, maka nanti ada senyawa menjadi CH3, CH, CH2, CH3. Tetapi gugus OH ada di atom C yang kedua. Nah, kalau kita beri nama ini adalah 2 butanol. Jadi ini merupakan isomer posisi dibandingkan dengan isomer posisi yang ada di sini. Jadi antara 1 butanol dan 2 butanol itu merupakan isomer posisi. Kita lanjut ke isomer gugus fungsi. Isomer gugus fungsi itu adalah senyawa di mana rumus molekulnya sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Jadi tetap kita ambil contoh dari C4H10O. Nah, selain dia membentuk isomer sebagai alkohol, jadi salah satunya adalah CH3, CH2, CH2, CH2OH atau 1 butanol, maka dia bisa membentuk senyawa dengan rumus struktur CH3, CH2O, CH2, CH3, atau senyawa yang lain CH3O baru C3H7 boleh. Ini mempunyai gugus fungsi atau mengandung gugus fungsi alkohol, sementara ini mempunyai gugus fungsi eter. Jadi antara alkohol dan eter itu adalah senyawa yang berisomer gugus fungsi. Atau senyawa lain C3H6O. Ini kalau kita buat senyawanya, jadi buat saja C sebanyak 3 dijejer, karena C nya ada 3, dilengkapi dengan H, ini CH3, ini CH2, baru 5, kemudian ada 1 H. Nah, 2 tangan C yang tidak berikatan itulah yang berikatan dengan O.
berarti ini salah satu isomer dari C3H6O itu adalah propanal atau propionaldehid. Nah, jadi nama lainnya ini nanti adalah propionaldehid atau dehida. Ini mempunyai isomer dengan CH3C, ini CH3. Berarti ada dua juga tangan C yang tidak berikatan, itu mengikat O. Sudah menjadi dua propanon. Aldehid dan keton itu saring berisomer. Nah, bahasa dagangnya ini dikatakan sebagai aseton. Oke, kita ambil contoh yang lain. C3H6O2. Ini juga bisa membentuk isomer C, ini CH3, ini CH2. Nah, ada 3 yang tidak berikatan, nanti ini berikatan dengan O, yang 2, yang satunya berikatan dengan OH. Senyawa yang seperti ini diberi nama adalah asam propanoat. Dia bisa membentuk isomer dengan yang lain, yaitu CH3C, ikatan rangkapnya O, kemudian O lagi, kemudian di sini ada CH3. Nah, ini salah satu ester atau alkil alkanoat. Kalau kita beri nama, yang mana alkil itu adalah cabangnya, alkanoatnya dari sini karena dia dari asam alkanoat. Berarti nanti namanya adalah metil etanoat. Atau kalau mau diberi nama dengan ester, ini adalah dimetil ester. Nah, karena di dalam ester ini ada 2 gugus alkil yang sama. Nah, sementara gugus fungsinya ester itu adalah COO. Jadi yang merupakan isomer gugus fungsi itu adalah alkohol dan eter, aldehid dan keton, serta asam karboksilat dan ester. Pembahasan selanjutnya adalah isomer geometrik. Isomer geometrik adalah isomer dari senyawa karbon yang mempunyai letak yang berbeda antara atom atau gugus atom dalam ruang. Isomer geometrik hanya dapat terjadi pada senyawa karbon, yaitu alkena. Isomer ini lebih dikenal dengan istilah isomer cis dan trans. Nah, untuk isomer cis dan trans mengikuti pola. Jadi atom C berikatan rangkap 2, berarti masing-masing ini ada 2 ikatan yang belum, ada 2 elektron yang belum digunakan berikatan. Nah, masing-masing ini bisa kita berikan simbol. Kalau ini adalah A, ini juga adalah A, dan ini adalah B, dan ini adalah B. Berarti ini nanti berisomer jadi C, ikatan rangkap 2, A, kemudian B, B.
Nah, boleh A-nya berbeda atau B-nya yang berbeda untuk isomer geometrik dalam bentuk cis dan trans. Untuk yang pertama, A, gugus A ini diantarai dengan ikatan rangkap 2, letaknya dia adalah satu bidang. Begitu pula dengan B. Nah, karena letaknya sebidang, maka ini dikatakan sebagai isomer cis. Nah, cis apa? Nanti senyawa ini apa namanya? Baru cis itu. Nah, kemudian yang di sini A dan A, gugus A dan B itu adalah saling berseberangan, sehingga dikatakan sebagai isomer trans. Nah, trans apa? Sesuai dengan namanya ini tadi, ini juga begitu. Atau ini boleh sama, ini boleh berbeda. Kalau A dan A tetap sama dan B misalnya ini menjadi D, maka itu masih dikatakan cis karena masih A dan A itu masih sebidang. Tetapi kalau A yang di sini sama dengan A yang di sini, kemudian ini adalah B, maka itu tidak bisa cis dan trans karena dia tidak melalui ikatan rangkap ini. Sehingga cis, isomer cis dan trans itu gugus yang sama itu letaknya sebidang, gugus yang berbeda letaknya adalah berseberangan itu adalah isomer trans. Sama halnya dengan cis tadi, kalau misalnya ini adalah A, ini juga adalah A, maka itu bukan terkategori sebagai isomer cis dan trans. Sebagai contoh, kalau kita ganti A-nya dengan CH3, ini juga adalah CH3, ini adalah H, ini juga adalah H, maka namanya ini tidak lain adalah 1, 2, 3, 4, berarti ini adalah 2-butena. Nah, sisa kita melihat CH3 dengan CH3 itu adalah letaknya sebidang, H dengan H juga sebidang, maka isomer ini dikatakan isomer cis. Nah, kalau begitu nanti namanya adalah cis 2-butena. Akan tetapi kalau terjadi seperti ini CH3, sini adalah H, ini CH3, ini adalah H. Senyawa ini sama karena ini 1, 2, 3, 4, ini juga 1, 2, 3, 4 atom C yang terpanjangnya. Hanya letak H yang berbeda dan CH3. Nah, karena CH3 dan CH3 yang lain itu adalah berseberangan, maka bisa dikatakan sebagai trans 2-butena. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang terakhir, isomer optik. Isomer optik adalah isomer yang terjadi karena dalam senyawa mempunyai atom C asimetris atau atom C kiral. Atom C asimetris yaitu atom C yang mengikat 4 atom atau gugus atom yang berbeda. Misalnya ada senyawa atom C, ini mengikat A, ini mengikat B, ini mengikat H, ini mengikat I. Maka gugus A, B, H, dan I itu berbeda. Maka atom C yang di sini bisa kita berikan tanda bintang yang dibaca dengan atom C asimetris. Nah,
kembali kita melihat untuk butanol. Jadi untuk butanol itu dia mempunyai atom C asimetris, misalnya CH3, C, OH, H, C, H2, C, H3. Tidak lain adalah 2 butanol. Nah, dari 2 butanol ternyata ada yang dia mempunyai atom C karena CH3, C, H, OH, C2H5 itu merupakan atom C asimetris. Maka kalau kita adakan pencerminan, maka dia akan memberikan bayangan dengan C2H5, CH, OH. Kemudian di sini ada CH3. Jadi yang satu merupakan pencerminan dari yang lain. Nah, jika benda aslinya kita putar ke kanan, maka nanti pada hasil pencerminan, di dalam pencerminan ini akan berputar ke kiri. Nah, sehingga pemberian nama isomer optik hanya tergantung dari putar kanan atau putar kiri. Nah, untuk yang pertama, kalau bendanya ini kita putar ke kanan, nah, ini nanti namanya adalah destro atau dikatakan D. Nah, namanya ini tadi adalah 2 butanol. Nah, kemudian bayangannya merupakan bayangan cermin, itu dikatakan sebagai LiPo atau L2 butanol. Nah, jadi kalau Anda mendapati senyawa-senyawa karena dia mempunyai atom C asimetris, maka dia merupakan isomer optik. Persoalan namanya itu adalah kalau bendanya kita putar ke kanan atau dia berputar ke kanan, maka itu dikatakan destro. Berputar kiri itu adalah LiPo. Jadi syarat untuk membentuk isomer optik itu senyawanya mengandung atom C asimetris dan dapat memutar bidang polarisasi cahaya. Sekian pembahasan tentang isomer pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.